Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Arto untuk melihat bagaimana potensi kedepannya setelah kerjasama dengan GoPay. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang hari Jumat kemarin bergerak arah dan meluncurkan merek baru. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah menarik untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham LPPF. Saham LPPF hari Jumat kemarin ditutup arah naik 10% ke harga 2.640. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat LPPF saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar 2.600. Dan memang menarik apabila minggu depan berhasil beri garis EMA 50 karena LPPF ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrendnya. Dan kenaikan tinggi ini karena kalau pemberitaan bahwa LPPF meluncurkan merek baru dan ada rencana untuk ekspansi di kuartal 4 tahun 2023 ini. Tapi jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin di broker summary, ini malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham LPPF. Ini membuat harus hati-hati karena kenaikan tinggi ini tidak disertai akumulasi dan saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi apabila terpantau minggu depan LPPF gagal break garis EMA 50 atau minimal gagal bertahan di atas 2.600, hati-hati, LPPF masih ada potensi untuk sideways dan turun kembali menuju harga sekitar 2.400 sampai 2.300 yang merupakan daerah supportnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break garis EMA 50 atau hold saja selama harga 2.300 atau 2.400 ini tidak terlewati. Kan saat ini merupakan daerah support di sekitar 2.300 sampai 2.400. Tapi secara pergerakan selama belum berhasil break garis EMA 50, LPPF secara trend ini masih belum ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi masih akan sideways cenderung downtrend selama masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk yang minggu depan ingin coba entry saham LPPF, wait and see dulu, tunggu konfirmasi LPPF berhasil break garis EMA 50 baru coba ikut entry. Selanjutnya saya coba analisa saham MAPI yang jika kita lihat satu minggu ini sempat turun di bawah garis EMA 50 dan menyentuh support berikutnya 1.800. Dan hari Jumat naik 2% lebih mencoba untuk bangkit dan naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar 1895. Jadi sebelumnya juga jika kita perhatikan MAPI sempat turun di bawah garis EMA 50 menyentuh juga sekitar 1800, masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih hari Jumat kemarin ini masih ada akumulasi. Dan asing hari Jumat kemarin juga masih masuk, tapi selama 2 minggu terakhir jika kita perhatikan asing memang masih keluar dari saham MAPI. Jadi MAPI secara teknikal untuk terancang menengah sebenarnya masih oke, karena sampai saat ini selalu kuat bertahan di atas 1800 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 1760 yang bisa menahan penurunan dari saham MAPI. Tapi untuk terancang pendek selama masih gagal break garis EMA 50, MAPI juga secara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi kembali ke harga 1800. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry, bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila minggu depan berhasil naik di atas garis EMA 50 dengan target take profit itu di harga 2000 karena harga 2000 sampai saat ini merupakan resisten psikologis yang kuat karena dari bulan Juli MAPI mencoba untuk naik di atas 2000 selalu gagal break dan dibuat turun kembali di bawah garis EMA 50. Dan sebelumnya juga setelah berhasil rebound dari garis support 1800 bisa kita lihat berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi kembali mencoba untuk break 2000 ternyata masih gagal dan turun kembali. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata MAPI masih kesulitan untuk menembus harga 2000 ini. Selanjutnya saham RAS hari Jumat kemarin juga mencoba untuk bertahan di atas support psikologis di harga 500. Jadi jika kita lihat hari Kamis sempat turun di bawah 500 tapi ini belum terkonfirmasi break. Hari Jumat kemarin naik 2% ke harga 505. Jadi saat ini RAS mencoba untuk bertahan di support psikologis ini. Tapi secara teknikal RAS masih bergerak sangat downtrend. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada distribusi
asing juga terlihat masih terus distribusi saham RAS. Jadi RAS walaupun saat ini bertahan di atas support psikologis 500, ini masih belum aman karena kenaikan ini masih ada distribusi. Jadi apabila terpantau minggu depan RAS gagal bertahan di 500, hati-hati, RAS masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun dengan support berikutnya di sekitar harga 480. Jadi untuk RAS memang apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy karena menganggap sudah turun lumayan dalam dari sekitar 560 sampai 500, bisa coba entry apabila minggu depan RAS masih bisa bertahan di 500. Tapi apabila terpantau RAS minggu depan gagal bertahan di 500, sebaiknya jangan entry karena berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Apalagi terlihat kenaikan hari Jumat kemarin belum ada akumulasi. Dan secara teknikal pun ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi walaupun ada potensi untuk rebound, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Pada saat mendekati 550, apabila teman-teman lihat masih gagal naik, hati-hati, masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saham MIDI, jika kita lihat hari Jumat juga naik 2% lebih ke 490, dan secara teknikal MIDI juga sebenarnya untuk tren jangka menengah masih oke, karena masih kuat berada di atas support EMA 50. Beberapa kali mengetes support EMA 50, MIDI masih bisa bertahan dan rebound. Tapi untuk saat ini MIDI masih tertahan di resisten psikologisnya di harga 500. Jadi hampir mirip dengan MAPI tertahan di resisten psikologis 2000, MIDI tertahan di resisten psikologis 500. Karena beberapa kali mencoba untuk break atau naik di atas harga 500, MIDI selalu gagal break dan dibuat turun kembali ke garis EMA 50. Dan untuk saat ini, support terdekat itu di 480, sedangkan support EMA 50 saat ini di 464. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini terlihat ini masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar, dan asing juga terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari Jumat. Jadi untuk MIDI karena saat ini sudah dekat dengan harga 500 dan hari Jumat kemarin juga sempat mendekati 500 dan ternyata masih belum berhasil mencapai atau malah dibuat turun. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman bisa wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan MIDI berhasil naik di atas 500. Apabila masih gagal break, sebaiknya jangan entry di sekitar 500 karena apabila gagal break masih ada potensi kembali ke 480 atau malah dibuat turun kembali mendekati support EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 480, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break 500 atau hold saja selama 480 ini tidak terlewati. Tapi secara teknikal MIDI masih oke untuk di hold, masih menarik untuk dipantau. Tapi untuk entry karena saat ini belum berhasil break garis EMA 50 harus hati-hati. Belum berhasil break harga 500 harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.